العظيم الذي لا يقول معتوب إليه نويناكم من أسلافنا الصالحون. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ هذه البلدة وخصوصا إلى روح المؤلف الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني وإلى روح العالم العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عباد اللهدي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم بركة في الدين والدنيا والآخرة على هذه وكلنا صالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وأما شجاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Wa amma syaja'atu Rasulillah, adapun sifat pemberaninya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang telah lewat tentang sifat dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana disifatkan oleh sahabat. Lalu ini yaitu adalah sifat pemberani, satria, jantannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam anjadan nasi wa asja'ahum. Dan sungguh ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu anjadan nasi, paling anjad, paling memberikan pertolongannya kepada orang lain, wa asja'ahum, dan paling pemberaninya orang. Anjada yaitu membantu, menolong terhadap orang lain. Wa asja'ahum, dan paling pemberaninya orang daripada semua yang ada di zaman itu. Nanti disebutkan kayak apa keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ali radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, laqad ra'aituni yawma badrin wa nahnu naluzu bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad ra'aituni artinya sungguh aku telah melihat dengan mataku sendiri. Sungguh aku melihat dengan sendiri, yaitu dengan mataku sendiri, yauma badrin, pada waktu perang Badar. Wa nahnu naluzu bin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung, bersembunyi di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi paling muka ketika berkelahi, berperang melawan orang-orang kafir. Wa huwa aqrabu ilal adwi, dan adalah ia, yaitu beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam,
aqrabu ilal adui, paling dekatnya orang kepada musuh-musuh. Wa kana min asyaddin nas, dan adalah ia daripada asyaddin nas, paling bersengatannya orang, yauma idzin, pada hari itu pada waktu perang Badar, ba'san, akan perlawanan atau kekuatannya. Dia paling berani menghadapi musuh dan paling gigih dalam melakukan perlawanan kepada orang-orangnya. Itulah pemberaninya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab pemimpin kalau takutan, maka anak buah pun jadinya kada ketuju melihat pemimpin yang penakut. Apalagi pemimpinnya bersembunyi di belakang pasukan-pasukan aja. Mbahnya keluar paling berdahulu buka kalau terdapat musuh. Maka ini lain pemimpin ngarannya. Cuman pendernya aja. Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang ketika melakukan peperangan, maka beliaulah orang yang di depan dulu. Wa qala aidan radhiyallahu taala anhu, dan juga berkata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, kunna idza hamiyal ba'su wa lakiyal qaumu al-qauma ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama yakunu ahadun aqrabu ilal aduwi minhu. Dan lagi berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga, kunna idza hamiyal ba'su, adalah kami, idza hamiyal ba'su, yaitu ini satu istilah, apabila berkecamuk perang, apabila berkecamuk perang, jadi sudah apa jedang bertanding nih, walakiyal qaumu bil qaumi, dan bertemu satu kaum, satu kelompok dengan kaum, dengan kelompok yang lain, kedapatan sudah ittaqaina, maka kami berlindung bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fama yakunu ahadun, maka tidak ada ahadun, seseorang, aqrabu, yang paling dekat, ilal adui, kepada musuh, minhu, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perang bahari, ya, perang bahari itu berhadapan satu lawan satu. Kalau kita menyaksikan sebatas di film aja kan, peperangan yang kayak Pak Bahari, perang-perang orang tuh dikisahkan tanding satu lawan satu, lalu kemudian kena sudah pimpinnya bertanding, lalu tuntung hanya kena anak buahnya pulang majuan bimbe aspar. Allah, itu diperlukan keberanian. Amun mentalnya mental nang sekedar mengatur di belakang layar aja ada harapan. Nah, kita saat ini wallahu alam apakah sanggup kalau dibawa ke perang-perang gitu ya. Mungkin berdahulu aja mencari selamat dan kayak caranya supaya kada umpat perang. Kau bayar aja kan, udah bayar aja nah biar ada sempat perang ya. Ya itu bahari, subhanallah ya. Jadi memang jihad yang dikobarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul tertanam di dada, di jiwa mereka para sahabat. Jadi kalau sudah masuk ke medan perang, pertempuran itu kada ada lagi istilah takutan. Bahkan nang dilihat sudah apa? Bidadari cagarnya dapat. Nah, kayak ada sahabat kan yang hanyar kawin, imbah itu pas ke pasar hendak bertukar gasan keperluan di rumah, hanyar kawin belum sempat kumpul lagi lawan bini, belum merasakan nengarannya bulan madu itu belum. Subhanallah, pas ke pasar ada pengumuman perang, akan berangkat ke medan jihad berperang, langsung apa? Buntali pakaian, siapkan alat perang, tulak langsung. Sekalinya tulak ke medan perang, ternyata apa? Ada sampat lagi meninggal mati di medan perang.
Lalu Nabi pun mencari isi pulan kedingat ngarannya, cuman siapa pulan ini? Ya. Dicari pulan mana pulan, ternyata ujar sahabat meninggal ya Rasulullah. Nabi pun mendatangi dan menangis. Karena apa? Orang ini orang yang termasuk yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa sahabatnya. Bahkan ada juga sahabat nang hanyar kawin juga. Lalu kemudian pas kawin berhubungan pengantin, dulu kan berhubungan malam. Pas bisukan belum sempat mandi wajib, ada pengumuman perang. Tulak belum sempat mandi wajib, tulak ke medan perang, sekalinya mati di medan perang, syahid. Lalu akhirnya siapa? Malaikat langsung nang turun memandikan jenazahnya daripada tadi. Ya. Ini apa jiwa perjuangannya para sahabat. Namun kita ini jihad kita kada sampai berperang, mengangkat lading, mengangkat apa pedang, mengangkat senjata kada. Jihad kita adalah di dalam menuntut ilmu. Terutama bagi para santri, jihad kalian adalah menuntut ilmu. Jangan sampai lembek, jangan sampai lemah dalam menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu masih nyaman, kada sampai resikonya mati kada. Kecuali kamu sendiri nang mau ulah nak mati. Tapi resiko sampai mati orang kayak orang berperang itu kada, insyaallah. Apalagi zaman ini nyaman banget sudah menuntut ilmu. Maka kuatkan tekad dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kalah dengan godaan-godaannya. Wakila, dan ada dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalilal kalami, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam qalilal kalam, sedikit berbicara, sedikit berkata-kata. Qalilal hadis, hadis sama berbicara, kalam berpender. Fa idza amara an-nas bil qital, dan apabila memerintahkan orang berperang, apa tasyammara, maka Rasul itu langsung apa orang tuh tasyammar itu apa? Menyingsingkan. Kalau menyuruh orang tuh kan, ayo kita bersih langgar, ayo. Kadang menyuruh aja, itu seorang duduk melihat aja itu. Ini kadang berikan contoh. Nabi ketika menyuruh perang, ayo perang, dan Nabi lah orang yang paling bersemangat pertama kali. Berat memang kalau urusan perang ini, urusannya nyawa. Apalagi hidup sudah nyaman, kecukupan lengkap sudah, nah apalagi berat tuh Bang untuk meninggalkan. Makanya kan di dalam Al-Quran itu ada disebutkan 3 orang sahabat yang tertinggal. Wa ala salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Di dalam surah At-Taubah diceritakan 3 orang sahabat yang tertinggal. Kenapa? Ada alasan masing-masing. Namun satu di antaranya yang mana itu kenapa? Berat meninggalkan kebunnya. Pas lagi nyaman-nyamannya, tumbuh kebunnya berbuahan, hawanya dingin, berat meninggalkan. Lalu mencari-cari alasan untuk supaya kada umpat perang. Nah pas tuntung perang lalu timbul penyesalan. Itu ada kisahnya tentang 3 orang sahabat. Yang lain memang ada yang tuha, tapi asalnya 2 yang beralasan tadi karena kenyamanan di kampung. Imbahnya tuntung lalu turunlah ayat menjelaskan 3 orang itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min asyaddin nasi ba'san, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu daripada asyad bersengatannya orang, ba'san kekuatan atau perlawanan. Tadi sudah ada lewat disebutkan wa kana asadduhum asyaddun nasi yauma idzin ba'san. Di sini diulangi lagi asyaddan nas min asyaddin nasi ba'san wa kana syuja'u wa huwa alladhi yaqrubu minhu fil harbi liqurbihi minal aduwi. Wa kana as-suja'u, dan adalah ia itu Nabi itu as-suja' yang paling berani dari kami. Suja' artinya apa? Pemberani.
atau dengan istilah ini patriot, seorang pahlawan. Walladhi yaqrubu minhu fil harbi, beliau yang mendekat daripadanya fil harbi, di dalam peperangan. Likurbihi, karena dekatnya beliau, minal adui, daripada musuh-musuh. Paling parah lawan musuh, kadang menyuruh anak buah aja bapak lawan musuh ya. Wa qala Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, Allahumma qdi duyunana. Ini salah satu sahabat, Imran bin Husain. Jikalau ngaran sidin disebutkan, maka kata ulama kita dianjurkan berdoa, karena beliau ini orang yang selalu didampingi oleh malaikat. Jadi sahabat Imran bin Husain, jikalau kita disebut ngaran sidin, maka dianjurkan berdoa. Di antara doa yang dianjurkan, Allahumma qdi duyunana, ya Allah tunaikanlah hutang-hutang kami. Jadi beliau ini bisi penyakit bawasir ambien. Itu minta doakan dengan Rasul SAW supaya sembuh. Ketika sembuh itu, kalau ada lagi terlihat malaikat. Sebelumnya malaikat ada bersama beliau. Bahkan disebutkan beliau ini bisa melihat malaikat, menyaksikan malaikat yang bersama dengan beliau ketika beliau bisi penyakit. Nah, ketika sembuh dari penyakit, maka malaikat kada ada lagi bersama beliau. Sedih. Akhirnya minta bolehkan pulang supaya berpenyakitan kada apa-apa, yang penting malaikat selalu bersama beliau. Sampai meninggal, beliau selalu dalam bersama malaikat, ada yang bersama beliau. Maka dianjurkan kita untuk berdoa jikalau ada disebutkan nama beliau itu Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Ujar beliau apa? Malakian Nabi sallallahu alaihi wasallam katibatan illa kana awwala man yadribu. Tidaklah bertemu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam katibatan, akan satu kumpulan tentara. Katibah yaitu sekumpulan daripada pasukan tentara. Maka kalau seandainya bertemu dengan sekumpulan pasukan itu apa? Illa, melainkan kana awwala, adalah beliau orang yang pertama, man yadribu, yang pertama kali melakukan perlawanan. Jadi kadang berdudi menyuruh anak buah dulu, tapi beliau yang pertama. Jikalau ada musuh datang, maka beliau yang pertama menghadapinya. Wa qalu, dan mereka berkata, wa kana qawiyal batshi, dan adalah beliau sangat kuat, batsh itu penyerangannya. Walamma ghasyiyahul musyrikun, dan ketika mengelilingi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam al musyrikun, orang-orang musyrik, nazala an baglatihi, turun beliau daripada baglah, tunggangan keledai beliau. Faja'ala yaqul, lalu kemudian beliau berkata, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Jadi turun dari kendaraan ketika tentara muslim waktu perang Uhud. Sebagian ketika melihat orang-orang musyrik, ini kan terjadi peperangan, yang mana di waktu peperangan itu muslim sudah mulai kelihatan kayak menang. Nabi berpesan kepada pasukan pemanah supaya tetap bertahan di gunung, di Jabal Rumat ngarannya, Jabal Gunung Pemanah. Jangan ada yang turun, walaupun apa yang terjadi di bawah jangan ada yang turun. Pas terjadi peperangan di bawah, waktu itu Khalid bin Walid masih belum masuk Islam. Terjadi peperangan, lalu kemudian kelihatan tentara muslim yang di bawah ini menang, orang-orang kafir bukahan, meninggalkan harta-hartanya. Maka terlihatlah ghanimah, harta rampasan banyak. Nang di gunung ini melihat di bawah pina menang, harta rampasan banyak, lalu goyah. Aman kada turun, habis disikan nang di bawah nih. Menturun ingat pesan Nabi, akhirnya goyah, turun akhirnya nang di gunung tadi itu. Ketika turunan ini nang di gunung tadi turun dari atas,
Sayyidina Khalid yang waktu itu belum muslim melihat, oh di situ inti kemenangan orang-orang muslim di situ. Maka Khalid bin Walid bersama dengan pasukannya berputar naik pulang ke atas gunung itu. Dikuasailah gunung dan kemudian akhirnya terbalik. Orang-orang muslim jadi kalah. Nah di sinilah Nabi yang bertahan. Banyak orang-orang muslim yang berbalik, berputar balik ke belakang. Nabi bertahan bersama dengan misan beliau Abu Sufyan dan juga paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu mengucapkan kata-kata ini, anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Kata beliau, aku adalah nabi yang tidak pernah berdusta. Artinya apa? Dalam peperangan sudah dijanjikan oleh Allah untuk kemenangan, dan kemenangan itu pasti terjadi, tidak akan berdusta. Maka Nabi pun bertahan. Ana ibnu Abdul Muttalib, dan aku adalah anak daripada Ibnu Abdul Muttalib. Itu apa? Nisbah kepada Qaisidin Abdul Muttalib. Kadang menisbahkan kepada Abbasidin. Kenapa Abbasidin meninggal sebelum beliau dilahirkan? Dan kurang dikenal di kalangan masyarakat Quraisy. Tapi kalau Abdul Muttalib, Qaisidin ini terkenal. Maka ketika Sidin mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib, orang tahuan bertahan. Tapi kalau mengaku anak Ibnu Abdullah, orang nggak tapi tahu. Dan dalam perang boleh kita bersikap seperti itu. Aku, nah, itu boleh. Tapi kalau di luar perang jangan sekali-kali aku. Itu kada baik ya. Tapi kalau dalam perang, seperti Sayyidina Ali ketika hendak perang, beliau melawan musuh beliau orang Quraisy, tanding 1 lawan 1. Maka dalam sebelum bertanding itu mengeluarkan syair dulu, ba'du syair dulu, bahar-haratan syair. Dan isi syairnya itu apa? Bangga-banggaan. Lalu Sayyidina Ali pun mengeluarkan syair juga. Ujar Sayyidina Ali, analladzi sammatni ummi Haidarah. Akulah orang yang dinamai oleh ibuku Haidar, singa. Lalu ada sambungannya, disambung oleh beliau syairnya itu, dan syair itu ketika si musuh mendengar takjub langsung. Kenapa di dalam syair itu ada isyarat bahwasanya cagar mati? Sebab malam sebelumnya si musuh ini bermimpi sudah kalau ada orang nangke ini ikam cagar mati dibunuhnya. Sekalinya Sayyidina Ali mengeluarkan syairnya, napa ada pucat langsung. Ada sampai daus mati bujur dibunuh Sayyidina Ali. Itu hebat Sayyidina Ali. Dan yang lain-lain menyebutkan bagaimana bangganya mereka. Nah, termasuk Nabi di sini anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ini dalam perang harus seperti itu. Apa jurang mensemangati supaya jangan lemah. Sebagaimana kan di bawah bahari kalau perang takbir. Kayak ini kan Habib Rizik selalu takbir di sini. Apa? Semangat. Takbir. Pas sudah perang bulikan waktu di kumpulan rame takbir. Dan memang kalimat takbir itu sendiri maulah setan bukahan. Makanya kalau ada orang pindah ngantuk-ngantukan dalam pengajian, boy takbir atau suruh. Ya. Amun inya mau takbir, buka setannya. Buktinya apa? Orang azan itu Allahu Akbar, setan itu kan buka tak kantut-kantut. Di hadis disebutkan seperti itu. Apa dalam teksnya itu? Kalau setan mendengar orang azan, maka dia lari terbirit-birit sampai terkantut-kantut. Maka kalau ada apa-apa nang pina lemah, kurang semangat, bawa takbir. Di pasar ka pina sunyi berjualan, takbir tuh, ayo. Insya Allah rami takbir dulu nyata juga. Ngamun rami orang menukari kan tahu am tuh. Oh ya pina guringan di pasar. Bawa ikuling takbir. Dan juga memulah buka setan, apalagi di pasar kan setannya banyak benar. Baik setan yang kelihatan maupun setan yang tidak kelihatan ada. Maka dengan takbir itu hilangan insyaallah. Ini semangat ya. Kita kadang-kadang ini kan kurang semangat. Semangatnya kalau pas minum minuman yang estrajos atau hemapiton itu semangat lain. Semangat ini semangat yang timbul di hati ya. Kalau itu cuma sebatas awak aja udah semangat, imbanya habis karena pengaruhnya hilang pula. Oh
Ingat lagi ya, saking semangatnya tadi takbir. Coba kalau boleh suruh takbir, takbir. Yang semangat takbir. Itu setan terkantut-kantut bukan. Al-Fatihah lima syai'il gahwatil gunniyah wa min syarri bahabin niyah min salih sufiyah anallah takashsham birrahmah wal maghfirah wa anallah bijayim alaihi balikuna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa rizukuna al-hissiyah wal ma'nawiyah aslih jihatana wa buldan islamiyah aslih amal wal niyah wal aqibah wal duriyah bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saking semangatnya kan ingat lagi food kopi. Untung ada yang mengingat. Fama ru'ya yawma idzin ahadun asyadda minhu, maka tidak ada dilihat pada hari itu ahadun seseorang asyadda minhu yang lebih bersengatan berani daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ala rajulun, dan bertanya seseorang al-Bara' kepada sahabat yang namanya Bara' radhiyallahu taala anhu. Jadi ada orang bertakun kepada sahabat Bara' ibn Azib, afarartum yawma Hunainin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertakun, afarartum, apakah bubuhan ikam melarikan diri? Afarartum, apakah kalian melarikan diri? Yawma Hunainin, itu waktu perang Hunain, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasul. Maksudnya apa? Bukan meninggalkan Rasul. Lalu ujar Sayyidina Bara' apa? Qala na'am, lakinna, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yafirra, tapi Rasul kada buka sidin, tetap bertahan. Kana Hawazinu rumatan, adalah suku Hawazin. Rumatan itu apa? Ahli penembak panah, pemanah-pemanah jitu. Wa inna lamma hamalna alaihim inkashafu, dan sesungguhnya kami lamma hamalna, ketika menyerbu kami alaihim ke atas mereka, inkashafu, mereka kalah ketika disebut. Lalu apa yang terjadi? Fa'aqabna 'alal ghanaim, maka kemudian kami jatuh mengumpulkan ke atas ghanaim, harta rampasan. Nah, itu tadi yang kisahkan. Gara-gara kalah musuh, melihat ada harta ghanimah, maka akhirnya tergoda turun keberatan. Fastaqbalat nabi sihami, lalu kemudian apa yang terjadi ketika kami turun? Kami pun disambut oleh mereka, itu suku Hawazin tadi, bisiham, dengan anak panah, diserbu akhirnya. Karena apa? Meninggalkan tempat yang seharusnya di atas, turun ke bawah, akhirnya jadi bulan-bulanan dipanahi oleh musuh. Nah, disinilah Nabi bertahan dengan keledai beliau tadi. Ketika sebagian sahabat mundur ke belakang, karena apa? Diserang oleh musuh, Nabi bertahan dengan didampingi oleh paman beliau Sayyidina Abbas dan misan beliau, anak dari paman yaitu Sufyan, karena ada disebutkan Sufyan yang mendampingi beliau. Lalu dengan ucapan beliau, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, dan itu diulang-ulang oleh beliau ya, untuk supaya menyemangati, supaya jangan bukahan ya. Kalau orang main bola aja itu harus disemangati. Kayak apa menyemangati orang bola? Jadi supporternya buku siapan, didatangkan khusus supporter dengan bermobil-mobil supaya menyemangati. Sampai akhirnya pemainnya lintuk serongan sama dikuciaki terus. Ayo. Pemain basket disemangati, ada penyemangatnya. Dan penyemangat main basket ini lebih hebat daripada main bola, pian. Ya. Kalau main bola bukan laki-laki juga sama-sama aja. Oh, ini kalau bukan basket yang menyemangati apa? Bebinian. Apa ngarannya? Cheers leader.
Bahasa Inggris ngali bener. Pokoknya no, ini berjoget-joget lawan kekamban. Apa tuh? Model nang kayak boneka atau apa? No, berjoget. Di TV lah pun lihat kena. Oh, berjoget-joget menyembati nyemangati. Oh yo. Jadi akhirnya hendak buka terus. Kenapa? Ada nang dilelek di antaranya itu. Semangat. Nah, di dalam perang ini pun orang kafir Quraisy ini membawa bebinian di belakang ada. Jadi anaknya, bininya itu di belakang menyemangati. Ayo perang, maju. Pokoknya amun kada wani inang ditawakan bebinian gini. Jadi akhirnya supan sampai matinya, jelas mati dihadapinya. Ya. Tsumma qala, lalu kemudian melanjutkan Sayyidina Bara bin Azib tadi, walaqad ra'aituhu, aku telah menyaksikan, ala baglatihi, aku telah menyaksikan akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala baglatihi, di atas baglah. Itu apa? Keledai. Al-bayda, keledai beliau yang berwarna putih. Wa Abu Sufyan ibn al-Harith, dan adalah Abu Sufyan bin Harith. Nah, ini yang tadi anak dari paman beliau. Jadi Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Harith itu dingsanak lawan abah Nabi. Lalu bisi anak ngarannya Abu Sufyan. Berarti apa? Sepupu Nabi Abu Sufyan. Ini teduh dijual masuk Islamnya, tapi setelah masuk Islam, Masya Allah. Nah, di hadis yang lewat kan lagi hanya masuk Islam dibarii oleh Nabi berapa ratus ekor kambing. Sampai akhirnya boleh ke kampung, boleh tuh. Hai, bukan boleh. Apa dibariin Nabi sing banyakan, lalu kada kau membawa mangkat. Mbak itu minta tolong suruh pang orang lain angkatakan, tapi kada angkat sorongan. Amun gitu pian panggani mangkat kada ikam angkat sorongan. Semalam sudah kolosannya. Ya, kisahnya itu. Nah, ini Abu Sufyan ini orang kuat. Yang mana misalnya kalau mengangkat sekarung dua karung baras saja insya Allah barat. Tahu bahari kada ada baras bang, tahu kalau makan. Yang intinya beliau itu disebutkan zukuah, orang yang punya kekuatan. Nah, ini yang mendampingi Nabi dengan paman beliau sendiri, yaitu apa? Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam kondisi yang lain orang bukahan sudah, tertinggal Nabi bertahan. Ketika melihat Nabi bertahan dengan paman beliau dan misan beliau, lalu sahabat itu pulihkan pulang, datang pulang bantu. Wa Abu Sufyan bin Harith akhidun, memingkuti bilijamiha, dengan tali kekang. Itu tali daripada kendaraan beliau tadi, keledai yang putih. Wa huwa yaqul, dan beliau pun berkata Nabi tadi, anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Fama ru'ya, maka tidak ada dilihat yauma idin, hari itu, ahadun, seseorang, karena yang ada ia asyadda, lebih kuat, minhu, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertahan dalam medan perang. Luar biasa ya. Kita mungkin sebatas kalau ini kau membayangkan karena melihat mungkin menonton film ya. Ada kan film perang Badar, film Arab, atau film-film yang kolosal itu. Kayak film-film Cina nang perang kayak, wah itu luar biasa. Kalau melihatnya bakalahin itu kayak tapi itu film. Ya mungkin gambarannya kayak baharin itu memang bakalahin. Kayak nang disebut dikisahkan kan ke orang-orang tentang apa jenderalnya ini satria nang mana kada mau buka walaupun mati sampai bertahan di situ. Itu jiwa satria. Nah, Islam lebih daripada itu, apalagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayak ada film Yunani juga, apa Troy, apa itu judulnya. Nang inya masuk ke dalam kota serangan kemudian menyerang kepada penghuni kota, habis seperti apa. Tapi itu kisah Yunani ya. Lalu kemudian wa anil Abbas radhiyallahu taala anhu qala, Abbas itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Qala, beliau berkata, lammal taqal muslimuna wal kuffar, ketika bertemu tentara orang muslim dan tentara orang kafir, wallal muslimuna mudbirin, berbalik orang-orang muslim,
walla itu kembali, muslimun orang-orang muslim, mudbirin ke belakang. Maksudnya apa? Mundur mbaknya terdapat musuh. Fatafika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam yuraqidu, menggiring. Fatafika, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi tafiqa itu artinya menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam yuraqidu, menggiring baglatahu, akan keledai beliau, nahwal kufar, menuju kepada orang-orang kafir. Wa ana akhidun bilijamiha, ini juga yang terjadi di perang Uhud tadi, yaitu ketika orang-orang muslim tadi sudah mundur ke belakangan, Nabi nang malah maju menghadapi orang-orangnya. Dan Sayyidina Abbas nang mengikuti apa? Wa ana akhidun bilijamiha, dan adalah aku mengikuti bilijamiha, dengan tali kekang keledainya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akufuha, mencegahnya. Itu mencegah keledai itu apa? Iradatan alla yutusri'a, supaya jangan laju-laju buka. Menahani, mengikuti keledai nang ditunggangi Nabi supaya jangan laju menuju ada musuh. Maharitakan kalau pina Nabi terkena. Nabi sudah isinya langsung membuka ke sana. Wa Abu Sufyan akhidun, dan sedangkan Abu Sufyan akhidun mengikuti birikabihi, dengan apa? Nang diduduk itu pelananya. Jadi Sayyidina Abbas mengikuti tali, sedangkan Sayyidina Abu Sufyan itu mengikuti pelana atau kejajakan gasan naiknya itu. Itu ngarannya rikabun. Jadi berdua ini yang menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beruntung, seandainya wafat di hari itu syahid, karena yang dijaga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم قال وقد كان أبي ابن خلف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر. Dan adalah Ubay bin Khalaf, ini pentolannya orang kafir, nang mana dibunuh mati, termasuk orang yang paling celaka. Kenapa? Mati di tangan Rasulullah SAW. Nabi perang tapi karena terbunuh hanya beberapa orang aja yang dibunuh oleh Nabi. Dan disebutkan orang yang mati di tangan Nabi berarti itu manusia yang celaka benar sudah. Termasuk di antaranya Ubay bin Khalaf ini. Na'udzubillah. Ini apa? Menantang. Tapi kisahnya kada boleh kisahkan malam ini biar pian penasaran karena akan datang. Kayak sinetron aja kan diputus pas waktu lagi penasaran, stop. Ya nang minggu dudi mah hadangi pulang. Nah ini apa jurang tuh episode episode yang akan datang pulang, karena ceritanya ini mantap ya. Kisah Nabi berkelahi melawan orang yang tadi pimpinan gembongnya orang-orang kafir. Dan kata-katanya kena ngeri. Dan kita kadang melihat tapi membayangkan aja, Allah orang ini celaka benar ya. Sudah ya. Insya Allah akan datang. Jadi malam ini cukup sampai di sini dulu. Pas memang sampai waktu Isya, dan insya Allah akan datang kita sambung. Dan juga sekalian di acara ini ulun bekiawan undangan kepada pian sebarataan yang hadir di majlis atau yang mendengarkan di majlis ini, diundang, diharap kehadirannya di acara haul almarhum Abuya Kiai Haji Ahmad Sya'rani Thayyib besok malam setelah habis maghrib di gang pribadi. Bebinian juga yang hendak datang silahkan. Cuman kalau bebinian habis maghrib datangnya
Itu lewatnya sedikit tengalih. Jadi kalau hendak mulai habis subuh datangnya. Empat bemasak di sana. Silahkan opinion juga anak datang ya. Cuma tadi ya itu karena jalan kemungkinan akses beberapa tempat ditutup. Tapi kalau laki-laki tidak masalah. Jadi kalau opinion lewat belakang hendak masuknya. Itu undangan umum untuk seberataan. Ya, mudah-mudahan kita sehat walafiat, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, dan kemudian ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.